Oke, ngomongin iPhone lawan Android. Wah, itu debat yang nggak ada matinya ya kan? Tapi sadar nggak sih, di balik semua perdebatan itu, ada satu misteri gede banget yang mungkin kamu belum kepikiran jawabannya. Nih, coba deh pikirin. Kenapa HP Android flagship butuh RAM sampai 16 GB, tapi iPhone dengan RAM yang cuma setengahnya, 8 GB, bisa tetap ngacir? Aneh banget kan kedengerannya? Padahal lo ya, HP Android kelas atas itu bisa buka 10 aplikasi barengan tanpa nge-lag sama sekali. Jadi, apa dong rahasianya? Yuk kita bedah bareng-bareng misteri ini. Kunci jawabannya itu ada di sini, cara mereka ngatur RAM. Anggap aja RAM itu kayak meja kerja. Ini bukan soal siapa yang mejanya paling gede, tapi soal siapa yang paling pintar nata barang di atasnya. Gini deh, kita pakai analogi biar gampang. iOS itu pakai sistem namanya ARC. Ini tuh kayak teman kita yang super rapi. Abis makan piringnya langsung dicuci. Meja makannya bersih terus. Sementara Android dia pakai sistem GC, alias Garbage Collection. Nah, ini kayak anak kosan. Hehe, piring kotornya ditumpuk dulu. Nanti kalau udah numpuk, baru deh diberesin sekaligus. Dua-duanya ada plus minusnya. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget bedanya. Sistem IRC di iPhone itu efisiennya kebangetan, makanya RAM 8 GB aja udah lebih dari cukup. Sebaliknya, sistem GC di Android itu butuh ruang gerak lebih gede, makanya RAM-nya harus jumbo. Tujuannya, biar pas lagi bersih-bersih memori, kita sebagai pengguna nggak ngerasain jeda atau patah-patah. Oke. Dari cara kerja yang beda tadi, pertanyaan selanjutnya. Jadi, siapa dong jagoan multitasking sebenarnya? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Gini, Android itu menganut apa yang namanya true multitasking. Artinya, aplikasi yang lagi nggak kamu buka itu beneran tetap jalan di belakang. Kalau iOS, pendekatannya beda, namanya manage suspension. Dia lebih mentingin performa aplikasi yang lagi kamu lihat di layar. Nah, ini dia super powernya Android. Kamu bisa belah layar buat 3 aplikasi sekaligus. Terus, buka 5 aplikasi lain dalam bentuk jendela kecil. Bahkan, bisa sulap HP jadi komputer pakai Samsung DeX. Aplikasi di belakang itu dibiarin tetap hangat, jadi siap dipanggil kapan aja. Dan ini dia efek samping dari sistemnya iPhone. Saking pengennya efisien, iOS itu agresif banget. Aplikasi yang udah lama nggak dibuka di belakang layar bakal dibekuin terus ditutup paksa. Inilah alasan utama kenapa kamu sering banget lihat aplikasi di iPhone ngereload dari awal pas dibuka lagi. Familiar kan? Kalau secara teknologi Android, kelihatannya lebih fleksibel. Kenapa ya iPhone tetap jadi idola dan laku keras? Ternyata jawabannya itu jauh lebih dari sekedar spek. Ini udah masuk ranah psikologi, gengsi, dan status sosial. Mau setuju atau enggak, faktanya megang iPhone model terbaru itu sering banget jadi lambang status, bahwa secara ekonomi dan sosial, kamu itu berada. Udah bukan lagi soal fungsi, tapi soal identitas. Ada lagi nih fenomena blue bubble. Ini tekanan sosial yang beneran ada loh, apalagi di kalangan anak muda. Gelembung chat warna biru dari iMessage itu seolah-olah jadi tiket masuk ke geng eksklusif. Kalau chat kamu warnanya hijau, wah siap-siap aja ngerasa jadi warga kelas 2. Apple juga jago banget soal marketing. Mereka berhasil ngebangun persepsi kalau ekosistem mereka yang tertutup itu jauh lebih aman, lebih kebal virus dibanding Android yang open source. Dan citra aman ini nempel banget di kepala banyak orang. Oke, sekarang kita geser ke alasan yang paling logis dan nyangkut ke kantong. Ada 2 hal utama yang bikin pengguna iPhone itu susah banget buat selingkuh, harga jual kembali yang stabil, dan ekosistemnya yang bikin nagih. Lihat aja deh grafiknya, harga iPhone bekas setelah setahun pemakaian itu masih bisa bertahan di angka 50%. Coba bandingin sama HP flagship Android yang harganya sering terjun bebas, kadang sisa 25% doang. Nyesek kan? Ini angka beneran di pasar kita ya. iPhone 13 Pro Max yang rilis 2021, nanti di tahun 2026, harganya diperkirain masih bisa laku 10 jutaan. Bandingin sama Samsung S21 Ultra, di tahun yang sama, harganya bisa anjlok di bawah 5,5 juta. Buat banyak orang, ini pertimbangan serius. Selain soal duit, ada pagar tinggi lain yang bikin penggunanya susah kabur. Namanya kenyamanan. Apple itu ngebangun sebuah taman indah berdinding tinggi, ekosistem yang semuanya nyambung dengan mulus, sampai-sampai rasanya males banget buat keluar dari situ. Coba deh bayangin, kamu copy tulisan di iPhone, terus tinggal pencet paste di MacBook. Atau kirim video gede pakai AirDrop, whoosh, dalam hitungan detik. Semua perangkat dari AirPods, Apple Watch, iPad, semuanya nyambung tanpa ribet. Kenyamanan kayak gini nih yang bikin susah move on.
So, dari semua pembahasan panjang lebar ini, kita bisa tarik satu kesimpulan besar. Perdebatan ini sebenarnya bukan soal mana yang lebih canggih, tapi soal filosofi mana yang lebih kamu banget. iPhone itu nawarin kenyamanan dalam keteraturan. Semuanya udah diatur, simple, dan tinggal pakai. Kamu nggak perlu pusing. Di sisi lain, Android itu nawarin kebebasan dalam kerumitan. Kamu dikasih kekuatan buat ngoprek apa aja, sebebas-bebasnya. Tapi, ya, ada sedikit kerumitan yang harus dihadapi. Nah, pada akhirnya pilihannya balik ke diri kamu masing-masing. Kamu lebih milih kenyamanan yang terkendali atau kebebasan tanpa batas buat bereksplorasi. Coba jujur, kamu tim mana? Langsung aja drop di kolom komentar. Kamu itu hashtag tim kendali atau hashtag tim kebebasan. Kita tungguin jawaban kalian ya.